Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anamana binimatil imani wal islam. Wa nusolli wa nusalim ala khairil anami sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sobihi ajmain. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberi sebaik-baik nikmat berupa iman dan Islam. Salawat dan doa keselamatanku terlimpahkan selalu kepada Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, berserta keluarga dan para sahabat-sahabat Nabi semuanya. Tasawuf adalah ilmu dalam agama Islam yang berfokus menjauhi hal-hal duniawi. Istilah tasawuf berasal dari bahasa Arab dari kata, tasawafa, ya tasawafu. Tasawuf, mengandung makna, menjadi, berbulu yang banyak, yakni menjadi seorang sufi atau menyerupainya dengan ciri khas pakaiannya terbuat dari bulu domba, wool. Meski pada praktik nyatanya tidak semua sufi mengenakan pakaian berbahan wool. Menurut berbagai pendapat, nama sufi memiliki makna dan arti kesucian, safa, hati dan kebersihan tindakan. Sehingga bisa disimpulkan sufi dianggap orang yang memiliki hati suci dan bersih dalam tindakan. Dengan demikian tasawuf atau sufisme adalah suatu istilah yang lazim dipergunakan untuk mistisisme dalam Islam dengan tujuan pokok memperoleh hubungan langsung dengan Tuhan menurut buku pengantar ilmu tasawuf karya Dr. H. Badruddin, M.A. Berikut pengertian tasawuf selengkapnya yang menarik diketahui. Pengertian tasawuf. Melansir dari Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat Vol. 12. Nomor 1, 2015. Istilah tasawuf tidak dikenal pada masa kehidupan Nabi dan Khulafaur Rasyidin. Istilah itu baru muncul ketika Abu Hashim Al-Kufi W. 250H meletakkan kata Al-Sufi di belakang namanya pada abad ketiga Hijriah. Abu Bakar Al-Katani mengatakan tasawuf adalah budi pekerti. Barang siapa yang memberikan bekal budi pekerti atasmu, berarti ia memberikan bekal bagimu atas dirimu dalam tasawuf. Muhammad Amin Kurdi mendefinisikan tasawuf adalah suatu yang dengannya diketahui hal ihwal kebaikan dan keburukan jiwa, cara membersihkannya dari yang tercela dan mengisinya dengan sifat-sifat terpuji, cara melaksanakan suluk dan perjalanan menuju keridaan Allah dan meninggalkan larangannya. Sumber ajaran tasawuf. Sumber utama ajaran tasawuf adalah dari Al-Quran dan Al-Hadis. Al-Quran adalah kitab yang di dalamnya ditemukan sejumlah ayat yang berbicara tentang inti ajaran tasawuf. Ajaran-ajaran tentang khauf, raja, taubat, zuhud, tawakal, syukur, sabar, ridha, fana, cinta, rindu, ikhlas, ketenangan dan sebagainya secara jelas diterangkan dalam Al-Quran. Al-Hadis juga banyak berbicara tentang kehidupan rohaniah sebagaimana yang ditekuni oleh kaum sufi setelah Rasulullah. Dua hadits populer yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, sembahlah Allah seolah-olah engkau melihatnya, maka apabila engkau tidak melihatnya, maka ia pasti melihatmu, dan juga sebuah hadits yang mengatakan, siapa yang kenal pada dirinya, niscaya kenal dengan Tuhannya, adalah menjadi landasan yang kuat bahwa ajaran-ajaran tasawuf tentang masalah rohaniah bersumber dari ajaran Islam seperti yang dikutip dari Muhammad Hafiyun, teori asal-usul tasawuf. Prinsip tasawuf. Menurut ahli sufi, Profesor Angha dalam The Hidden Angels of Life, prinsip tasawuf yang bisa dilakukan adalah zikir. Zikir adalah proses pemurnian hati, pembersihan dan pelepasan. Orang-orang yang melakukan zikir bertujuan mendekatkan diri pada Tuhan melalui doa dan melantunkan lafaz zikir. Fikr, meditasi. Saat pikiran bingung atau bertanya-tanya, pusatkan perhatian ke dalam diri dengan berkonsentrasi di satu titik. Meditasi yaitu perjalanan kegiatan mental dari dunia eksternal menuju esensi diri. Sar, bangkit, membangkitkan jiwa dan tubuh sebagai proses mengembangkan kesadaran mata dan telinga. Selain itu juga sebagai proses mendengarkan hati, dan proses meraih akses menuju potensi diri yang tersembunyi. Jui, merasa lapar. Merasakan lapar hati dan pikiran untuk bertahan mencari dan mendapatkan suatu kebenaran. Proses ini melibatkan hasrat dan keinginan yang mendalam untuk tetap tabah dan sabar mencari jati diri. Sum, menikmati keheningan. Berhenti berpikir dan mengatakan hal yang tidak perlu. Kedua ini merupakan proses menenangkan lidah dan otak serta mengalihkan dari godaan eksternal menuju Tuhan. Syau, puasa,
Tidak hanya tubuh yang berpuasa melainkan pikiran juga. Proses ini termasuk puasa fisik, bermanfaat untuk melepaskan diri dari hasrat dan keinginan otak serta pandangan atau persepsi indera eksternal. Halwat, bersunyi sendiri, berdoa dalam kesunyian, baik secara eksternal maupun internal dan melepaskan diri. Bersunyi sendiri tetap bisa juga dekat dengan orang lain atau di tengah orang banyak. Khidmat, melayani, menyatu dengan kebenaran Tuhan. Seseorang menemukan jalan jiwa untuk pelayanan dan pertumbuhan diri. Tasawuf atau yang dikenal juga sebagai sufisme merupakan suatu ajaran tentang bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, serta membangun dahir dan batin untuk dapat memperoleh kebahagiaan abadi. Manusia yang telah mencampakkan sisi batin, rohaniah, pada dirinya, serta tidak memiliki hubungan yang harmonis dan selaras dengan Tuhan, merupakan manusia yang hidup tanpa aturan-aturan dan norma-norma kebaikan. Bertasawuf dalam Al-Akhlaq Al-Mahmudah berarti menegakkan moral yang baik dalam bentuk ucapan, perbuatan dan aktivitas keseharian. Moral ini harus diajarkan, difahamkan, didudukkan, serta dibiasakan, sehingga ia menyatu dalam diri dan kemudian menjadi karakter. Setiap kutipan, pasti ada kesalahan, apalagi saya hanya manusia biasa. Sebelum saya tutup bicara saya ini, saya mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan di hati saudara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.